Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah, reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self-denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Satu-satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China, dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang, dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Pak Amin, Opa Amin Rais ya. Makasih banyak ya Opa, udah buat saya tersenyum, tertawa terpingkal-pingkal. Soalnya saya lucu dengan statement-statement dari Opa Amin Rais ini ya. Jadi Opa ini senang, happy, bahagia yang sangat ya super bahagia guys ya. Mendengarkan berita bahwa Pak Jokowi masuk finalis sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia oleh lembaga yang tidak jelas, yakni OCCRP ini ya. Jadi kesempatan itu menurut Pak Amin harus digunakan untuk penjarakan Pak Jokowi dan juga beserta keluarganya. Bahkan tadi Opa Amin meminta agar kalau bisa Pak Jokowi sekeluarga itu jangan dipenjarakan di Solo, melainkan di Jakarta. Waduh, saya sampai batuk-batuk. Memang anggap aja guys ya, omongan-omongan dari Pak Amin Rais ini sebagai sesuatu yang lucu ya. Jadi jangan ditanggapi secara serius, apalagi teman-teman di sini Bapak Ibu sampai emosian dengan Pak Amin Rais ini ya. Jadi kita santai aja, kita tertawakan saja, sama seperti Pak Jokowi ketika dia dituduh masuk dalam salah satu tokoh terkorup oleh OCCRP ini ya. Tanggapan reaksi dari Pak Jokowi itu begitu rileks, begitu santai. Bahkan beliau hanya dengan senyum-senyum saja ya, sambil menjawab santai pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan ya. Jadi Pak Amin Rais jangan ngarang-ngarang cerita bahwa Pak Jokowi mengatakan saya tidak korupsi, apa buktinya di mana. Tidak ada kalimat-kalimat seperti itu ya. Yang ada Pak Jokowi hanya melemparkan senyum, lalu Pak Jokowi menanyakan balik kalau memang dia dituduh melakukan korupsi, ya silakan dibuktikan ya. Kalau tidak ada bukti itu berarti kesimpulannya hanya framing saja ya. Framing jahat ingin menjatuhkan atau mencemar nama baik Pak Jokowi ke mata dunia.
Tetapi yang perlu Opa Amin Rais ketahui bahwa berita tersebut sudah dihapus oleh OCCRP. Bahkan mereka memberikan klarifikasi semua yang mereka sampaikan informasi mengenai Pak Jokowi ini masuk sebagai salah satu tokoh terkorup. Itu memang mereka tidak memiliki bukti apapun. Itu semua hanyalah berupa asumsi. Jadi landasan kenapa OCCRP ini berani ya mencatut nama Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia itu hanya karena selama kepemimpinan Pak Jokowi dianggap beliau melemahkan KPK ya. Itu alasan dasar mereka sehingga mereka menetapkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia ya. Dengan landasan itu belum cukup kuat seharusnya ya bagi OCCRP untuk menetapkan seseorang itu menjadi salah satu tokoh terkorup di dunia. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan-jangan OCCRP ini mendapatkan pesanan ya. Jangan-jangan ada transaksi di balik itu semua sehingga mereka berani untuk mengangkat berita tersebut ya. Makanya sekarang reputasi dari OCCRP ini lagi hancur lebur guys ya. Publik sudah tidak percaya lagi dengan lembaga atau organisasi OCCRP ini. Kenapa? Karena mereka tidak bertanggung jawab ya, tidak menjaga kredibilitas mereka. Sudah mengangkat berita lalu kemudian menghapus ya. Itu artinya mereka mengakui bahwa mereka bersalah. Nah guys, kita akan dengarkan komentar-komentar menarik dari netizen berikut ini. Gua rela dikatain ternak Jokowi, gua rela dikatain buzzer Jokowi, gua rela dikatain kecebong demi membela orang baik kayak Pak Jokowi. Dari kemarin ya, media-media kontroversial kayak Tempo, kayak pokoknya yang nggak suka sama Jokowi itu dari dulu ya. Ini lagi nge-framing ini berita-berita tentang Jokowi masuk finalis pejabat yang terkorup berdasarkan OCCRP. Habis itu, ekspresi para pembenci-pembencinya itu, para narasumber-narasumber sampah. Seolah-olah OCCRP ini adalah lembaga resmi yang punya kewenangan untuk menentukan daftar-daftar pejabat terkorup di dunia, negara-negara terkorup di dunia. Makanya masyarakat Indonesia kudu pintar-pintar. Kalau nggak pintar ya percaya-percaya aja lu, ya kan? Apa itu OCCRP itu? Organized Crime and Corruption Reporting Project. Reporting Project, yang artinya yang mengendalikan adalah media. Jadi lembaga atau organisasi ini itu memang melakukan penelitian, tapi penelitiannya itu sumber-sumber datanya itu dari data-data bocor yang bener aja nggak tahu bener atau enggak Dan bisa aja data-data yang bocor dari setiap negara ini adalah data-data yang memang dibuat-buat sama orang yang memang pengen menghancurkan satu orang, dua orang, organisasi, presiden, partai, kayak ngono, ngerti Anda? Dan macam-macam kayak gini tuh tidak akan pernah mungkin mau mengambil narasumber langsung dari pemerintahnya yang sedang menjabat langsung, ya kan? Nggak akan mungkin juga mengambil data-data resmi, nggak say, pasti yang selalu kontra-kontra yang dia ambil. Makanya, lo kalau nggak belajar media, lu kemakan. Untung aja yang lu gituin itu adalah Pak Jokowi. Orang yang udah difitnah menjadi PKI, komunis, anti-Islam, ijazah palsu, ibunya lu bilang bukan ibu kandung. Lu kata-katain kerajaan, dinasti, apa segala macam. Pokoknya fitnahan itu komplit deh. Untung aja Pak Jokowi yang lu gituin, Dan ini, orang yang memframing isu ini adalah orang-orang yang sama yang udah bikin isu-isu juga itu, Mereka ini tahu wataknya Pak Jokowi, bakalan diam aja. Ya coba Pak Prabowo lu gituin. Nah, berani loh. Kenapa sekarang melibatkan OCCRP? Ya gampang aja sih mau melibatkan organisasi apa aja, tergantung proyek ya kan. OCCRP ini kan RP-nya itu reporting project ya. Yang megang ini adalah ya media-media, jadi organisasi media. Ngerti?
Gua mah yakin Pak Jokowi nggak bakal bales. Pak Jokowi nggak bakal nanggapin gimana-gimana karena dia juga udah tahu, say. Dia juga udah tahu ya orang-orang yang di belakangnya siapa, orang-orang yang mencoba selalu memframing berita-berita atau isu-isu buruk tentang dia. Tahu dia, paham dia. Dia mah begini aja paling ya. Kamu menabur, kamu juga nanti yang menuai. Termasuk si Koni itu. Kalau kita flashback lagi guys ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mencoba ingin menjatuhkan Pak Jokowi itu dari dulu guys ya, tetapi tidak pernah berhasil. Dari ijazah palsu Pak Jokowi kemudian dituduhkan sebagai PKI, Pak Jokowi menginginkan jabatan 3 periode dan segala macam guys ya. Dan banyak aksi-aksi ya, salah satunya adalah people power yang kemarin ingin coba dilakukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan, ingin menggulingkan Pak Jokowi, tetapi tidak pernah berhasil. Bahkan misi dari Amin Rais bahwa setelah nanti lengser, Pak Jokowi akan mereka borgol, mereka seret ke penjara, juga tidak pernah terbukti, tidak pernah berhasil. Itu artinya omongan mereka adalah omongan-omongan sampah yang tidak berguna ya. Oke, ini ada kata-kata spesial untuk Pak Amin Rais berikut ini. Selamat pagi sahabat Onel. Apa kabar? Sehat ya? Mantap. Warga negara Republik Indonesia yang memahami, bisa menilai mana pemimpin yang baik harus sehat dan cerdas. Ya, saya hadir lebih pagi menyapa sahabat-sahabat sekalian dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat spesial kepada Mbah Amin Rais. Nah, saya ulangi, saya akan mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mbah Amin Rais dan pengikut-pengikutnya, kelompok yang sakit hati dari kelompok 16 dan 24%. Bingung kan kenapa? Ya, saya kemarin membaca salah satu komentar dari sahabat Onel yang membuat inspirasi saya terbuka. Oh, benar juga gitu ya. Mengapa sahabat Onel? Mengapa Pak Jokowi itu semakin derajatnya diangkat? Bahkan sampai orang-orang yang pembenci dan sakit hati ini meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau yang kerennya NGO luar negeri yang katanya itu sudah menumbangkan 72 tokoh-tokoh negarawan di dunia. Namun karena doa dari Mbah Amin Rais dan pengikutnya menjadikan Jokowi semakin memiliki wibawa sampai di dunia internasional. Ayo. Kok bisa Bang Onil? Iya, karena apa? Mbah Amin Rais itu menyebut Pak Jokowi itu dengan panggilan Mulyono. Kalau orang Jawa pasti tahu, Mulyono itu artinya seseorang yang mulia. Mulia jiwa raga, mulia rohani, batin, dan jiwa. Mulia intelektualitasnya. Mulia pengabdiannya kepada bangsa. Yo. Nih kata Mbak Mega, yo. Iya kan? Nah, doa mereka ini ketika Amin Rais dan orang-orang itu ikut-ikutan, termasuk masyarakat yang ecek-ecek itu ikut-ikutan menyebut Mulyono, 40 orang saja,
40 orang saja yang menyebut Pak Jokowi itu adalah Mulyono, mulia. Jadilah akhirnya jadi. Joko Widodo itu menjadi orang yang mulia. Kesalahan kalian. Gara-gara kalian memanggil Mulyono sehingga Jokowi mampu membuat orang-orang di OCCRP meminta maaf. Gara-gara kalian memanggil Jokowi Mulyono, rating tingkat kepercayaan kepada OCCRP anjlok sampai ke titik nol. Ayo, mikir. Kata Mbah Mega, mikir. Ya, karena itu sekali lagi, terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang luar biasa kepada Profesor Amin Rais dan kawan-kawan yang telah menyematkan nama panggilan Mulyono, artinya manusia mulia, kepada Bapak Joko Widodo. Ingat, kalau masih kurang, komplitin. Salam akal sehat. Indonesia semakin jaya bersama Prabowo Subianto. Nah, betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Oneng ini, bahwa semakin kalian memanggil Pak Jokowi dengan kata Mulyono, justru itu membuat Pak Jokowi semakin mulia. Mulyono, mulia, ya. Semakin mulia, derajatnya akan semakin terangkat. Semakin difitnah, semakin terus diserang dengan berbagai narasi, dengan berbagai hujatan, dengan berbagai cara apapun itu, Pak Jokowi semakin terangkat, semakin harum namanya, ya. Dan dengan begitu pengaruhnya terus kuat. Jadi Pak Jokowi ini bisa saya katakan sebagai salah satu tokoh yang fenomenal, guys, ya. Karena sudah tidak menjabat sebagai presiden pun pengaruhnya masih sangat kuat dan masih terus dibicarakan, masih terus diserang, ya. Luar biasa, salut kepada Pak Jokowi yang kalian para pembenci memanggilnya dengan kata Mulyono. Pak Jokowi itu ada di hati kami, rakyat Indonesia. Jadi apapun fitnah yang kalian lontarkan terhadap Bapak Jokowi tidak akan ada gunanya. Karena kami lebih percaya terhadap Bapak Jokowi daripada ocehan-ocehan orang di luar sana. Karena kami yang merasakan selama 10 tahun hasil dari kinerja Bapak Joko Widodo. Dan yang saat ini diteruskan oleh Pak Prabowo Subianto juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin merongrong marwahnya Bapak Jokowi, ya kami ketawa aja. Sebegitunya sih kalian melakukan berbagai cara untuk menghancurkan nama Bapak Joko Widodo. Semoga 2025 ini orang-orang yang memiliki hati pikiran jelek terhadap Pak Jokowi ya segera enyah dari dunia deh. Supaya di dunia ini nggak ada lagi para pembenci. Begitu kan? Agen asing, lembaga abal-abal, tidak sesuai fakta. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini dipencet dulu guys tanda plusnya ya. Mantap. Guys, ini lembaga tidak kredibel, tidak menggunakan data, tidak menggunakan fakta. Hati-hati guys, hati-hati. Mereka coba mengadu domba kita sesama anak bangsa guys. Pak Jokowi tidak pernah melakukan korupsi. Tidak pernah Pak Jokowi menjual aset-aset negara. Seperti yang no. Kalau Pak Jokowi guys sangat mencintai Indonesia. Tapi lembaga ini guys, dia sedang disetting sebagai alat dendam. Karena Pak Jokowi tidak pernah mau menjual aset-aset
yang ada di Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia, mereka dendam guys sama Pak Jokowi. Kurang ajar ini lembaga ini guys ya. Pak Jokowi itu cinta betul dengan Indonesia guys, makanya mereka dendam. Ya, bagaimana komentarnya netizen? Bagaimana komentarnya ini? Ya, kawal terus jenderal kita Prabowo Subianto. Kawal terus Pak Jokowi kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan kawan. Boom, 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 meledak bos. Menanggapi laporan OCCRP yang memasukkan Presiden Joko Widodo dalam daftar pemimpin terkorup dunia, pengamat politik Ray Rangkuti menyarankan kepada Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi, seperti yang dituduhkan dalam laporan OCCRP tersebut. Menurut saya ini pernyataan yang lucu dan keliru, karena tidak sesuai dengan prinsip the burden of proof atau beban pembuktian. Dalam sistem hukum yang adil, beban pembuktian selalu berada di pihak yang menuduh, bukan yang dituduh. Artinya, jika ada tuduhan korupsi terhadap Pak Jokowi, maka pihak yang menuduh yang harus menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Disclaimer, OCCRP ini adalah organisasi yang dikenal karena investigasi mendalamnya terhadap korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa laporan semacam ini harus didukung oleh bukti konkret dan dapat diverifikasi. Mengalihkan beban pembuktian kepada Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah adalah tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum. Ini sama saja dengan menganggap seseorang bersalah, kemudian menuntut dia untuk membuktikan sampai terbukti bahwa dia tidak bersalah, seperti yang dituduhkan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang diakui secara universal. Dalam konteks ini, Ray Rangkuti seharusnya menekankan pentingnya penyelidikan yang transparan dan berbasis bukti, daripada menuntut pembuktian terbalik dari Pak Jokowi. Selain itu, permintaan untuk pembuktian terbalik dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan dan fitnah. Setiap orang bisa saja membuat tuduhan tanpa dasar, dan jika yang dituduh harus selalu membuktikan ketidakbersalahannya, maka ini akan menciptakan iklim ketidakadilan dan ketakutan. Dalam konteks laporan OCCRP, penting untuk memastikan bahwa tuduhan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat dan bukan sekedar spekulasi atau opini. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa beban pembuktian harus tetap berada di pihak yang menuduh. Jika ada bukti yang kuat dan valid mengenai korupsi, maka bukti tersebut harus diajukan dan diproses melalui jalur hukum yang berlaku. Hanya dengan cara ini keadilan dapat ditegakkan dan integritas sistem hukum dapat dijaga. Dalam hal ini, Ray Rangkuti seharusnya mendorong pihak-pihak yang memiliki bukti untuk maju dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tuduhan ditangani dengan serius dan profesional. Hanya dengan demikian kita dapat menjaga prinsip-prinsip keadilan dan memastikan bahwa setiap korupsi ditangani dengan cara yang benar dan adil, tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah dan tanpa membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan dan fitnah. Thank you. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dean ini guys ya, bahwa ketika Anda menuduh seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, tentu Anda harus punya buktinya ya. Bukan beban pembuktian itu Anda malah serahkan kepada orang yang Anda tuduhkan, itu logikanya terbalik. Ya, itulah akibat kalau kita membenci seseorang yang terlalu berlebihan, itu membuat otak kita jadi rusak dan kita tidak lagi bisa atau mampu berpikir rasional, tidak lagi atau mampu berpikir dengan sehat ya. Nah, inilah yang dialami oleh para pembenci-pembenci Jokowi. Mereka menuduh Pak Jokowi melakukan korupsi. Mereka senang, mereka bahagia, mereka bersuka cita dengan informasi dan berita dari OCCRP
yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia, ya. Dan dari berita tersebut mereka kemudian menuntut atau bahkan terkesan sedikit memaksa kepada Pak Jokowi harus membuktikan bahwa Pak Jokowi ini tidak korupsi. Nah, itu kan aneh, ya. Harusnya kalau mereka menuduh Pak Jokowi korupsi, mereka sediakan bukti-buktinya, mereka tampilkan bukti-buktinya, fakta-faktanya apa saja. Tetapi ini tidak. Mereka malah menyuruh Pak Jokowi yang siapkan buktinya, siapkan faktanya. Itu kan kerjaan orang bodoh, ya. Oleh karena itu, kita-kita yang sehat, waras, normal dan berakal sehat ini, ya, janganlah kita menyimpan dendam dan kebencian. Rileks saja, santai aja kita jalani kehidupan ini penuh dengan rasa syukur, sehingga kita menjadi manusia yang normal. Kalau kita menyimpan kebencian, ya itu tadi, akal sehat kita itu bisa hilang dari otak kita ini, guys, ya. Oke guys, saya kira itu saja, ya. Saya mendoakan semoga Pak Jokowi ini selalu sehat, ya, selalu kuat. Dan saya juga bersyukur dengan adanya berita-berita atau informasi-informasi seperti ini, tuduhan-tuduhan seperti ini. Itu tanpa disadari secara tidak langsung membuat nama Pak Jokowi ini selalu wangi, selalu dibicarakan, dan derajatnya terus makin terangkat. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.